Jadi misalnya kamu akan diberi hidayah apa nanti ketika kamu beriadoh sholat munjiat, itu cuman kamu yang tahu, dan itu sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nggak harus sama dengan aku karena kita memiliki masalah yang berbeda. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Retno Dwi di sini. Kali ini aku mau ngebahas lagi, ngelanjutin video yang sebelumnya ngomongin tentang riyadhah sholawat munjiat selama 41 hari non-stop ya, benar-benar lanjut terus gitu. Walaupun ada hari kayak merasa bisa nggak ya hari ini gitu karena sakit atau apa gitu ya. Nah, apa kira-kira yang aku dapatkan setelah aku menjalani riyadhah 41 hari mulai dari 8 Juni itu ya. Di video sebelumnya kalian bisa tonton. Aku yakin kalian pasti udah pernah atau sering banget nontonin yang berkaitan sama sholat munjiat gitu ya, testimoni gitu. Aku yakin banyak banget. Nah, di sini sebenarnya kami melakukan riyadhah itu bukan semata-mata kayak pengen apa gitu, maksudnya bukan ditujukan untuk satu hal, jadi kayak misalnya ya Allah lunaskanlah hutangku gitu, enggak ya, tapi benar-benar melatih kita untuk disiplin, dan kita juga enggak berekspektasi apa yang nanti kita dapatkan. Di sini aku bilang kita karena di sini aku menjalaninya sama temen aku, jadi kami berdua menjalani sholat munjiat dan kami selalu bilang sudah selesai atau setor foto tasbih yang tulisannya yang ada angkanya ya 1000 kali, udah 1000 kali gitu, aku foto terus kirimin ke dia gitu. Jadi kayak saling lapor gitu, kayak saling apa ya, jadi penjaga lah gitu, biar kita tuh sama-sama disiplin kayak gitu ya. Nah, kami berdua sebenarnya nggak minta apa-apa, maksudnya nggak minta secara spesifik pengen apa gitu, nggak, tapi menurut kami benefitnya tuh bener-bener banyak banget. Kami lebih bisa kayak mengkoordinir isi pikiran, kira-kira apa sih yang bermasalah sama kami gitu, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki gitu. Tapi mungkin di sini kalian lebih menginginkan testimoni-testimoni yang apa ya, terorganisir gitu ya. Oke, secara finansial dulu ya, secara finansial aku lebih bisa tahu kemana arah channel YouTube aku, bukan channel YouTube ini ya, tapi channel YouTube aku yang satu lagi yang berbahasa Inggris. Di video-video itu, di channel itu sebenarnya aku tuh udah kehabisan ide, karena kayak mau mau kemana lagi aku ngambil ide gitu, karena kayak serasa udah semua hal aku bahas gitu. Dan di situ aku dapat, ibaratnya dapat hidayah gitulah ya, kayak aku nggak sengaja buka Pinterest, terus di situ aku ngelihat satu foto, terus kayak oh kok kayaknya bagus. Nah, dari situ itu ngebuka kesempatanku untuk ngebahas itu, dan itu kayak gudang, ibaratnya gini, kamu tuh kayak udah nggak tahu, bingung mau nyari di mana lagi gitu ya, terus tiba-tiba kamu nemuin satu tempat yang ketika kamu ke sana itu bahannya banyak banget. Itu yang aku dapetin, itu aku merasakan itu sumber rezeki aku. Dan di bulan ini aku gajian dari YouTube itu. Sebenarnya aku tuh cukup berharap dengan YouTube itu, tapi aku kekurangan bahan untuk melanjutkan apa lagi gitu. Nah, di dalam periode 1 bulan sholawat ini, aku dapat jawabannya. Dan itu aku dapat tanpa sengaja. Walaupun di situ aku juga berharap kayak ya Allah, bimbing aku ini, aku harus gimana dengan channelku ini gitu. Karena aku udah kehabisan ide banget gitu kan. Nah, itu aku dapat, bener-bener dapat banyak banget di situ. Sampai hari ini nggak habis. Aku yakin sampai bulan depan mungkin belum habis. Karena aku dapat banyak banget. Jadi kan channel itu kan ngebahas tentang kayak lukisan, ngebahas tentang ilustrasi dan lain sebagainya. Tapi itu kan bahan-bahannya dari masa lalu ya, nggak dari masa sekarang. Maksudnya tentang histori. Jadi channel aku itu tentang histori. Nah, aku merasa udah cukup banyak yang aku bahas. Aku bahas apa lagi gitu. Ternyata masih banyak, dan itu kayak aku tanpa sengaja ngebuka satu gudang yang isinya tuh itu yang aku butuhin gitu. Itu secara finansial dan secara karir ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi aku merasa kayak aku cukup aman nih kalau misalnya aku punya bahan. Itu yang pertama, finansial. Yang kedua, secara mental ini nggak langsung bersih ya, ibarat kata gini, kamu mungkin orangnya mudian, kamu orangnya punya anxiety, kamu orangnya mudah ragu, mudah tersinggung dan lain sebagainya gitu ya, itu nggak langsung bisa clear ketika kamu ngebaca riyadhah ini. Jadi kayak pelan-pelan
gitu. Allah nuntun pelan-pelan. Mungkin di minggu pertama kamu merasa begini, minggu kedua kamu merasa begini, minggu ketiga kamu merasa males lagi gitu. Nah, aku merasa mental ini benar-benar diarahin juga sama Allah gitu. Apa yang aku dapatkan setelah 1 bulan bersolawat ini, yaitu aku mendapati dalam 1 bulan ini, dalam 1 bulan itu, aku benar-benar payah mengendalikan perut. Aku yakin kalian pasti tahu ya, perut sama otak itu berhubungan banget. Moodmu, bagaimana kamu melihat dunia bahkan, itu kayak ada hubungannya juga sama perut. Jadi kayak kalau kamu makan, itu nggak cuman mempengaruhi badan, tapi juga mempengaruhi jiwa. Itu, kesadaran itu, aku bener-bener dapetin setelah aku riyadhah 40 hari selawat itu. Kenapa? Karena di situ aku bener-bener ngevaluasi diri dalam 1 bulan, dalam 40 hari itu. Kayak kira-kira apa yang perlu aku perbaiki dan kira-kira tantangan apa lagi yang harus aku ambil gitu. Nah, di situ aku mendapatkan satu hal yang bener-bener harus aku ubah, yaitu apa? Pola makan. Karena aku suka banget gula, suka banget yang manis-manis maksudnya. Dan sebenarnya juga suka yang pedas-pedas gitu ya. Nah, itu cukup merusak lambung aku yang akhirnya itu bikin aku kayak ya minum antasida, minum lagi antasida gitu, kembung lah, mules lah, mual lah. Itu juga mempengaruhi mood sebenarnya, mempengaruhi anxiety kita yang jadi lebih nggak karuan gitu. Kebukalah satu hal itu yang kemudian kami berdua belajar lagi untuk bikin challenge baru, tantangan baru, yaitu apa? Puasa. Puasa dari apa? Dari gula, dari lemak jahat, dari ini ya minyak-minyakan gitu ya, dari ya gorengan terutama. Dan gula itu nggak cuma dari gula bubuk itu ya, tapi tepung-tepungan juga. Nah, di sini kami niatkan juga untuk apa? Untuk membangun diri supaya apa? Supaya bisa misalnya lanjut puasa Daud misalnya gitu ya. Tapi ini belum kayak bener-bener melatih nafsu. Bener-bener kayak Allah tuh menunjukkan ini loh yang bermasalah sama mental kamu itu karena nafsu kamu. Oke, Allah itu di Quran itu bilang halalan toyiban. Tapi kita cuma peduli sama apa? Halal. Kamu nggak peduli sama toyibnya kan? Kamu cuma peduli sama perut kamu gitu. Kalian pernah dengar nggak? Ada wali, kayaknya Syekh Abdul Qadir Jalini gitu ya. Gus Bah pernah cerita. Ini kalau nggak salah ingat ya. Jadi Gus Bah ngomong kalau beliau itu makan, hanya makan ketika disuruh Allah. Tapi bukan berarti kayak dia setiap makan itu disuruh dulu bermakan, enggak gitu ya konsepnya. Tapi lebih kayak ketika dia makan, dia merasa itu adalah perintah Allah gitu loh. Nah, bayangkan ketika kamu makan, itu adalah perintah nafsu kamu, bukan perintah Allah. Karena Allah itu kan perintahkan halalan toiban. Halal oke, kamu dapetin uangnya dari halal, jalur halal. Tapi apakah itu toyib? Toyib itu adalah sesuatu yang kayak misalnya kamu itu dalam kondisi sakit, misalnya sakit perut gitu ya, ya berarti kamu nggak boleh makan pedes kan. Pedes itu halal, yang kamu dapetin itu halal, tapi pedes itu nggak bagus buat kamu, nggak toyib itu maksudnya. Jadi di sini bener-bener kayak kami diarahkan untuk apa? Untuk memperbaiki pola makan gitu. Nah kebetulan temen aku ini juga agak gemuk gitu ya, dan itu juga bikin dia merasa kayak iya sih gitu, kecanduan gulanya itu ya lumayan banget gitu. Misalnya aku suka donat, dia suka coklat gitu. Dan menurut aku tantangan kedua ini ya setelah sholat munajat ini yang berhubungan sama mental dan jiwa ini dan fisik juga sebenarnya, itu menurut aku berat banget. Puasa untuk mengendalikan nafsu makan maksudnya, memperbaiki pola makan gitu. Yang di sini yang ditekankan itu apa? Menghindari makanan-makanan yang memicu mental kita terasa kacau gitu. Dan di sini kami juga kayak nyari tahu gitu tentang itu, tentang puasa, kayak puasa autofagi itu loh. Yang mana gula itu sebenarnya membuat limbah di kepala, maksudnya brain fog. Brain fog itu lebih kayak kepala kamu lebih berkabut kalau itu sumber energi kamu dari gula. Tapi kalau dari keton itu kayak cadangan energi dari dalam diri. Ketika kita menggunakan itu, kepala kita jadi lebih jernih gitu. Nah itu, jadi kayak penggunaan di dalam diri itu kayak dari gula ke lemak ke keton gitu kan ya, 3 itu. Kalian bisa pelajarin itu sebenarnya. Aku yakin
di YouTube banyak banget video-video, terutama video-video dari orang luar ya, itu ngebahas tentang bagaimana benefit puasa untuk kesehatan jiwa raga gitu ya. Tapi poin paling penting di sini nggak cuma sekedar sehat, tapi bagaimana hubungan kita sama Tuhan, bagaimana hubungan kita sama diri sendiri dan alam gitu. Itu yang aku dapatkan. Poin kedua tentang apa? Tentang memperbaiki mental. Aku harus memperbaiki pola makan. Bagi aku itu petunjuk. Bagi aku itu petunjuk, bagi teman aku itu juga petunjuk. Karena ini berhubungan sama diri sendiri. Kita bersolawat kan juga untuk diri sendiri agar terhubung ke Rasulullah kan. Dan Rasulullah itu cara makannya juga nggak kayak kita. Rasulullah itu 3 hari itu nggak kenyang 3 hari, berarti kan selalu lapar kan. Terus yang kedua, Rasulullah itu lebih banyak menyedekahkan daripada dimakan sendiri. Dan yang ketiga, makanan yang dimakan Rasulullah pasti juga agak banyakan gula kayak kita kan, secukupnya gitu. Dan Rasulullah juga nyunahin 3 hari puasa sunnah Ayamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Hijriah. Itu kita harus pikirkan loh, apa makna dari itu gitu. Dan ketika kita berbuka puasa, kita sebenarnya nggak boleh bener-bener kayak langsung berbuka yang gila-gilaan gitu. Kita mengabdi sama Allah itu nggak hanya sekedar ketika berpuasa dari pagi ke sore, tapi terus berlanjut kan gitu. Kita menghamba sama Allah itu terus menerus gitu loh. Jadi di sini belajar untuk menekankan halal dan toyibnya ini yang bener-bener perlu banget digarisbawahi juga, nggak cuma sekedar ngomongin tentang halal. Nah itu yang kedua, poin kedua. Terus yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga apa? Yang ketiga ini sebenarnya berkaitan sama pernikahan aku ya. Jadi beberapa di antara kalian mungkin tahu yang namanya vaginismus. Tapi sebenarnya aku juga nggak berani untuk ngejudge bahwa aku itu vaginismus ya. Nah, di dalam 1 bulan ini, alhamdulillah lancar gitu. Jadi vaginismus kalian kan tahu ya. Nah itu aku sebelumnya ngebeli alat dilator gitu untuk apa namanya ya, membuka kayak saraf panggul gitu ya. Alat itu sebenarnya cukup membantu, tapi kayak serasa kurang efisien gitu. Jadi akhirnya aku cuman pakai level sampai 2 aja. Setelah itu bener-bener aku sebelum aku berhubungan itu aku sholawat dulu dalam hati, sholawat. Ya walaupun suamiku juga kayak berdoa dulu gitu. Tapi dalam prosesnya itu diam-diam aku sholawat dan itu meyakinkan diriku bener-bener apa? Bener-bener bisa lancar. Dan dalam 1 bulan itu, dalam jangka 40 hari itu, kami menikmatinya. Dan akhirnya, label vaginismus itu bisa aku akhiri. Karena apa? Perempuan-perempuan yang vaginismus itu kan, ya pasti pertama dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan seksual. Terus yang kedua juga, pasti akan lebih susah punya anak dong. Masuk aja nggak bisa gitu kan ibaratnya. Dan banyak orang yang menderita vaginismus itu, yang sampai bertahun-tahun gitu juga. Ya sebenarnya pelatihan kayak senam atau alat dilator itu cukup membantu. Tapi yang penting juga adalah kesiapan mentalnya. Seberapa yakin kita gitu ya. Ya buat orang-orang yang lancar-lancar aja tidak mengalami vaginismus ya nggak akan tahu rasanya gitu. Dan sebenarnya aku juga belum sampai ke dokter kan untuk nanya apakah aku vaginismus atau enggak. Menurut suami aku itu bukan vaginismus, mungkin itu kayak sempit aja gitu. Tapi bagi aku itu bener-bener kayak nggak bisa sama sekali, berarti kan ya bisa aja ada indikasi atau gejala vaginismus itu kan gitu. Nah itu 3 hal yang menurut aku perlu disyukuri banget karena itu 3 hal besar dalam hidupku yang kayak aku merasa harus diperbaiki banget. Yang pertama finansial, yang kedua mental gitu ya, karena itu berkaitan banget dengan diri kita sendiri, bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang orang lain. Dan yang ketiga itu tadi hubungan dalam pernikahan yang sama Allah juga diperbaikin gitu ya. Karena ada juga tuh suami-suami yang nggak mengerti tentang vaginismus, dia akan menjauh sama istrinya dan mungkin istrinya akan lebih terpuruk lagi karena tidak menerima kondisinya itu gitu. Itu cukup besar dan sebenarnya banyak banget juga hal-hal kecil yang terjadi, saking banyaknya dan aku nggak nyatet ya, yang kayak dapat rezeki tiba-tiba gitu tuh banyak, walaupun angkanya mungkin kita anggap kecil gitu-gitu. Dan termasuk dari haid aku mulai lancar lagi ketika bulan-bulan sebelumnya kayak berantakan gitu. Jadi kayak sholawat munjiat itu adalah salah satu pembuka gerbang menurut aku, gerbang rezeki. Dan rezeki itu nggak cuma soal uang, tapi soal
pemahaman kita terhadap sesuatu itu juga termasuk dari rezeki. Jadi misalnya kamu akan diberi hidayah apa nanti ketika kamu beriadoh sholat munjiat, itu cuman kamu yang tahu, dan itu sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nggak harus sama dengan aku karena kita memiliki masalah yang berbeda, memiliki perasaan yang berbeda. Jadi solusinya pun berbeda gitu. Tapi aku sarankan banget, coba dulu merutinkan satu aja, entah sholawat munjiat, entah tahajud gitu ya. Dan di sini juga sebenarnya aku juga dikasih pemahaman baru sama Allah ibaratnya tentang tahajud, bahwa aku harus berlatih juga dalam hal tahajud, karena tahajud itu kayak menghidupkan hati juga gitu. Tapi itu mungkin bisa dilakukan di lain hari ya challenge-nya ya. Karena ini kami baru memasuki challenge di mana kami harus memperbaiki pola makan itu, yang nanti insya Allah bisa kami jadikan untuk modal berpuasa gitu. Aku yakin banyak banget orang-orang yang udah melakukan puasa Daud. Coba kalian bisa komen di bawah ya, gimana prosesnya kalian menjalani itu, dan apakah kalian juga memperhatikan makanan kalian. Jadi nggak cuma hanya sekedar puasa doang, puasa Daud yang kayak makan sahur sama buka itu enggak, tapi juga makanan yang kalian perhatiin secara toyib ya. Jadi gak cuma halal nih, gak cuma sumbernya aja yang kita perhatiin, tapi juga toyib gitu. Aku pengen tahu, coba kalian searching gimana kondisi kalian ketika kalian menjalani puasa Daud. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.